Dan 50.000 tahun ini sebagian ulama tafsir mengatakan seperti hari-hari yang ada di dunia. Kita menunggu penantian pengadilan Allah Azza wa Jalla itu selama 50.000 tahun. Semuanya binasa, semuanya hancur. Semua malaikat, semua makhluk hidup, baik binatang, baik itu manusia, semuanya akan mati. Kecuali yang tersisa itu Allah Azza wa Jalla kemudian dengan malaikat maut. Kemudian Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Gue kebayang makanya siksa kubur tadi aja didatengin makhluk yang bau. Gue aja di motor depan gue truk ayam 2 menit gue gak kuat bro. Ini kebayang makanya gue dari situ terus sebelum lanjut. Oke, kembali lagi ke acara kita. Semoga kita bisa insaf di bulan puasa ini. Ya, Oke. Insyaallah. Beberapa hari yang lalu kita udah ngebahas tentang tanda-tanda kiamat. Sebenarnya masih banyak hal yang gue pengen tanyain sih. Yang paling terbesit di kepala gue huru hara kiamat itu separah apa? Sedahsyat apa? Kemarin kan belum kejadian? dijelasin tuh separah apa kiamatnya. Kemarin tuh tanda-tanda. Ya tanda-tanda. Ini gue pengen tahu separah apa kiamat itu. Kita udah tahu lah gunung dicabut, awan kayak kapas. Kita udah sering ngedenger itu. Cuman maksud gue ada hal yang lebih parah dari itu gak? Ketika berkaitan dengan akan ditegakkannya hari kiamat ya, ketika sebelumnya orang-orang Islam diwafatkan oleh Allah ya, tinggal tersisa orang-orang yang buruk ya. Kemudian ketika manusia akhirnya berkumpul pada suatu tempat digiring oleh api, dan disitulah akan nanti ditegakkannya hari kiamat ya. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala yang trompet suaranya itu sangat dahsyat ya, sehingga di saat itulah akan terjadinya hari kiamat. Sebelum dari itu kita mungkin akan bertanya-tanya, kapan sih hari kiamat itu akan terjadi? Ya, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Tahun berapa, hari Tahun apa, berapa? jam berapa? Karena kan sebelum-sebelumnya ada klaim ya, tahun 2000. Oh ya, sampai ada filmnya kan? 2012 sampai difilmkan ya, terjadi kiamat. Itu tuh bukan cuma film kan 2012 tuh. Ada ramalan. Suku apa gitu, ramalan suku ramalan, apa gitu. 12. Iya. Sampai pada kalau nggak salah karena ramalan itu jadi banyak orang yang bunuh diri karena nggak mau ngalamin kiamat bunuh diri. Allah ya. Kalau nggak salah karena ya. Ketakutan. Bener kan? Iya benar. Jadi ternyata ramalan-ramalan itu semua meleset. Ada yang ngomong 2012, ada ini terus 99. Iya, ternyata tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti kapan hari kiamat itu terjadi. Bahkan Jibril alaihissalam, malaikat yang paling dekat dengan Allah saja, tidak dikabari kapan terjadinya hari kiamat. Nggak tahu Jibril. Jibril pun nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nabi tahu kan Nabi? Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, itu tidak tahu kapan secara pasti hari kiamat itu terjadi. Jadi Nabi SAW hanya diberitahukan oleh Allah bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Oh, harinya hari Jumat. Di hari Jumat. Pasti hari Jumat. Ini kebetulan besok Jumat ya. Besok. Gua libur. Mas bikin libur. Astagfirullahaladzim. Tapi secara pastinya Jumat keberapa, Jumat di bulan keberapa, Jumat di tahun keberapa, wallahu alam, nggak ada yang tahu. Ini hari Jumat itu kiamat itu pas momen hancur dunia. Dimulainya dimulainya? Ditegakkannya hari kiamat itu di hari Jumat. Jadi dari hari Jumat itu cuman baru tanda-tandanya aja gitu. Nggak, ditegakkannya hari kiamat itu, terjadinya kiamat itu disebutkan di hari Jumat. Sekarang kiamat nih. Sekarang hari ini kiamat ya gitu. Ya, hancur gitu, dunia udah hancur. Disitulah akan dimulainya kehancuran dunia dan alam semesta ini. Dan disebutkan maksudnya dimulai itu di hari Jumat, dan di hari Jumat ini berkaitan dengan hari Jumat ini hari yang sangat luar biasa ya, disebut juga oleh Nabi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari, karena di hari Jumat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Di antaranya diusirnya Nabi Adam itu di hari Jumat,
diciptakannya Nabi Adam itu di hari Jumat, terjadinya hari kiamat itu juga disebutkan di hari Jumat. Itulah di hari Jumat itulah akan terjadinya hari kiamat. Tapi wallahu a'lam, nggak tahu nih Jumat keberapa di tahun apa, tidak tahu, tidak ada yang tahu secara pasti. Karena ilmunya itu disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah hanya memberikan tanda-tandanya aja. Ciri-cirinya aja. Tanda seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi dimulainya itu ketika trompet Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Ketika itu ditiuplah tiupan yang pertama, disitulah dimulainya bumi ini akan bergoncang dengan goncangan yang begitu dahsyat ya. Di dalam surat Al-Zalzal disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ketika bumi ini digoncang dengan sekali goncangan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Semua yang ada di perut bumi akan dikeluarkan semuanya. Bukan hanya itu aja, bahkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat gunung, kemudian akan mengangkat bumi, kemudian Allah benturkan dengan sekali benturan. Bayangkan, bumi diangkat oleh Allah dan gunung-gunung akan diangkat oleh Allah dan Allah benturkan dengan sekali benturan. Kemudian bukan hanya itu aja, nanti langit akan terbelah. Dan kemudian juga bintang-bintang yang luar biasa, gedenya luar biasa itu nanti akan berjatuhan. Ya kebayang. Ya, akan berjatuhan semuanya. Langit akan belah, gunung akan diangkat, dihancurkan oleh Allah dengan sekali tiupan trompet sangkakala. Saking dahsyatnya luar biasa kejadian saat itu, bahkan dikatakan wanita-wanita yang sedang hamil itu pasti akan keguguran. Dan wanita-wanita yang sedang menyusui akan lupa dengan anaknya. Kemudian mereka mencari tempat perlindungan. Kemana mereka akan berlindung? Kemudian Allah mengatakan yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Mereka manusia akan berkata pada hari itu, kemana tempat berlari? Gak ada tempat berlari, gak ada tempat perlindungan, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Gunung-gunung akan menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Bahkan manusia itu seperti laron-laron kecil yang berterbangan. Saking dahsyatnya luar biasa itu, kita nggak bisa ngebayangin nih. Seperti contohnya kadang kita ada gempa bumi aja sedikit, kita paniknya luar biasa. Ini hati bumi tergoncang gitu. Goyangnya dikit. Kadang gempa bumi, kita misalkan lihat gempa bumi Aceh dengan berapa skala Richter, 8 skala Richter, goncangan yang sangat dahsyat, itu belum ada apa-apanya ketika nanti di hari kiamat goncangan yang begitu dahsyatnya. Segitu 9 kalau ya 8 9 itu aja sudah meluluh lantahkan, hancur satu Aceh ya. Sampai Ronaldo datang ya ke Aceh. Sampai Ronaldo datang ke Aceh. Kenapa gua nggak pakai baju Ronaldo? Ronaldo datang ke Aceh. Nggak usah saking terbawa suasananya. Ya saking kita masya Allah kita mirisnya luar biasa, kesian lihat keadaan saudara-saudara kita di Aceh. Ini di saat nanti di akhir zaman itu bumi digoncangnya, wallah nggak kebayang goncangan, sekali goncangan keluarin isi bumi akan mengeluarkan isi perutnya luar kayak biasa. Ini gak sih kayak Lego digituin kali ya? Enggak berat, kalau Lego mah digituin mah masih oke lah. Cuma kencang masih berbentuk. Itu karena Lego. Kita nggak bisa bayangkan ya segitu begitu dahsyatnya kejadian di saat itu ya, luar biasa. Tapi berarti zaman itu masih ada rumah kali ya? Saya kan masih ada wanita-wanita yang hamil, terus dia keguguran. Tapi berarti itu masih ada kehidupan berarti kan zaman itu? Iya, kan disebutkan di sebelumnya itu bahkan ada orang-orang seburuk-buruknya manusia yang akan menyaksikan dan merasakan langsung dahsyatnya hari kiamat. Maka dari itu kan disebutkan di Al-Qur'an, di ayat tersebut bahwasanya wanita-wanita berarti ada orang-orang yang masih hidup di saat itu. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Itu kan berarti di pas hari itu tuh yang masih hidup seburuk-buruknya manusia. Iya. Terus tadi lu bilang ada perempuan-perempuan yang lagi hamil sampai keguguran. Nah, maksud gue pengen nanya, penasaran nih. Itu yang keguguran, kan perempuan hamil nih, keguguran keluar anak. Itu anaknya udah bisa dibilang manusia. Kalaupun itu kalau misalkan itu dibilang manusia, dia bakal masuk ke mana nih? Ke surga apa ke neraka? Di saat kejadian karena kan di zaman itu tuh seburuk-buruknya manusia. Iya, berkaitan dengan itu wallahu alam ya. Ketika dia keguguran, ketika dia disebutkan juga kan bahwasanya bayi yang meninggal itu kan
dia akan ditaruh di taman-taman surga bersama Nabi Ibrahim ya. Apakah Walaupun itu bayi-bayi orang-orang kafir. ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, bayi-bayi yang dilahirkan pada hakikatnya dia dalam keadaan fitrah. Artinya dia dalam keadaan suci. Sekalipun Orang tuanya mau dia Nasrani, Yahudi, Majusi, apapun itu, pada dasarnya dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, atau menjadi orang Majusi. Jadi kalau misalkan ada bayi yang baru dilahirkan, nanti tepatnya di mana ketika dia wafat akan dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim di surga. Itu ketika Nabi Ibrahim. dikumpulkan oleh Nabi Ibrahim di surga. Takut. Jangan Maksud atuh. gua, berarti Nabi Ibrahim di sana nggak bareng sama para nabi. Barengnya sama bayi-bayi yang itu. Bayi-bayi yang baru wafat. Kan maksud yang gua tahu gitu ya. Hmm. Kalau misalkan nabi-nabi, orang-orang soleh, itu kan dia di surga yang paling tinggi lah ya, Iya. surga Firdaus. Hmm. Kalau misalkan begitu berarti Apakah Nabi Ibrahim terpisah gitu? maksud gua. Wallahu alam ya, wallahu alam apakah demikian, tapi di dalam hadis cuma dijelaskan maksudnya bayi-bayi yang kecil ini yang ketika wafat itu nanti akan dikumpulkan di bersama Nabi Ibrahim. Sama bukannya di surga kita seumuran semua ya? Apa ntar aja nih? Gimana nih? berkaitan dengan masalah surga. Insyaallah kita akan bahas lebih dalamnya lagi pada episode yang nanti insyaallah. Oke. Insyaallah. Baik, kita masih berkaitan dulu dengan Yang tadi ini berarti after kiamat yang ibu keluarin anaknya apa segalanya. Ini after ditiup tuh. ya, ketika Kalau ketika pertama, tiupan ini sangkakala yang pertama, itulah di situ terjadinya huru-hara hari kiamat. ini yang terjadi nih. Ini yang akan terjadi. Saking dahsyatnya luar biasa, orang yang hamil aja bisa keguguran luar biasa. Kemudian Allah jadikan gunung-gunung yang kita tahu gunung ini menjadi pasak buminya diangkat oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Bayangkan saking dahsyatnya seperti debu-debu yang berterbangan. Kalau itu Bintang semuanya jatuh luar biasa. tiupan sangkakala tuh kedengeran sama kita apa cuman kita tuh Getaran kena doang. getaran doang kan suara tuh pada dasarnya geteran gitu ya. Bikin bumi itu geter apa suaranya kita juga denger. Suaranya dikatakan fa idza nufikha fis sur fasa'iqa min fis samawati wa man fil ard. Ketika trompet itu ditiupkan maka matilah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Artinya dia mendengarkan trompet tersebut. Saking dahsyatnya sampai kita yang dengar nih Mati. kadang aja kita suara kencang aja luar biasa ke kuping tuh sakitnya luar biasa. Ini saking dahsyatnya sampai orang tuh yang dengar bisa sampai meninggal gitu, bisa sampai mati. Itu ada waktunya gak? Maksudnya terjadinya berapa tuh bisa hari gitu. sejam, kiamatnya sejam kan, gempa bumi lu jangankan Berapa detik berapa kan menit aja. ya, semenit aja wah. Ya luar biasa ininya. Iya. Wallahu alam apakah terjadinya itu berapa lama, apakah ada waktu 1 jam atau 2 jam. Wallahu alam, mana tidak menemukan suatu penjelasan tentang hal tersebut. Nah, setelah udah hancur nih bumi, apa yang terjadi nanti? Kemudian ketika semuanya telah hancur binasa, alam semesta ini sudah hancur luar biasa dan orang-orang semuanya telah diwafatkan oleh Allah, baik yang di langit kemudian makhluk-makhluk yang ada di langit juga semuanya sudah binasa. Di saat itulah hanya tersisa orang atau makhluk yang Allah kehendaki. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya di saat itu yang tersisa hanya 2. Allahu Azza wa Jal dan malaikat maut. Berarti malaikat yang lain juga mati. Semuanya binasa, semuanya hancur. Semua malaikat, semua makhluk hidup, baik binatang, baik itu manusia, semuanya akan mati. Kecuali yang tersisa itu Allah Azza wa Jalla kemudian dengan malaikat maut. Kemudian Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Kita tahu kan malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa. Di saat itu Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya sendiri kemudian mati atau meninggal, kemudian di saat itulah Allah mengatakan limanil mulkul yaum, limanil mulku yaum, limanil mulku yaum. Kerajaan siapa pada hari ini? Kerajaan siapa pada hari ini? Kemudian di hadis yang lain
Rasulullah SAW mengatakan atau Allah Azza wa Jalla berfirman, Anal Malik wa ainal mulukul ard. Aku adalah raja yang sesungguhnya. Kemudian di mana raja-raja dunia yang ada di dunia ini? Allah sangat tidak suka kepada pemimpin-pemimpin atau raja-raja dunia yang sombong. Yang mereka ketika di dunia ini raja sombongnya luar biasa. Di saat itu Allah mengatakan Anal Malik, akulah raja yang sesungguhnya. Hei, raja-raja. Para Sombong. Raja dulu maksudnya kan. Raja-raja dulu. Firaun. Firaun. Ya. Firaun. Yang terkenal dengan Aja 2025. Gue bingung nih. raja-raja dulu seperti Firaun yang dengan kesombongannya ya, kemudian Allah binasakan semuanya. Di saat itulah Allah mengatakan Anal Malik wa ainal mulukul ard. Aku adalah raja yang sesungguhnya. Di mana raja-raja dunia? Kan pada saat itu semuanya akan dibinasakan oleh Allah. Nggak ada yang kekal abadi. Mati. Kita semua sudah mati. Maksud gua Enggak, gini dulu. Setelah Allah ngomong begitu apa lagi tuh? Nah, kemudian setelah Allah mengatakan Anal Malik wa ainal mulukul ard, aku adalah raja sesungguhnya, di mana raja-raja dunia? Di saat itulah akhirnya yang tersisa hanya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa semuanya, kecuali hanya kekal wajah Allah Azza wa Jalla yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Di saat Allah telah mengatakan demikian, kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk hidup. Dihidupkan kembali malaikat Israfil. Kemudian di saat itulah ditiupkan trompet sangkakala yang kedua. Yang pertama itu untuk menghancurkan seluruhnya, kemudian trompet sangkakala yang kedua untuk membangkitkan manusia-manusia yang sudah nggak ada. Itu semuanya bangkit dari awal yang pertama meninggal, yang pertama kali wafat sampai orang yang terakhir kali wafat. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah, tidak ada satupun yang tersisa. Nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada, oh si fulan belum dibangunin nih, oh si fulan belum bangun nih, nggak ada. Nggak ada, semuanya. Si Adam itu si Adam. Semuanya tidak ada yang luput dari kehendak Allah. Emang mau diserang dia. Semuanya tidak ada yang luput dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Semuanya, seluruh manusia, bukan hanya manusia, bahkan binatang, jin pun akan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti jin juga, iblis juga mati tuh pas di Malaikat mati. Malaikat, iya, malaikat jangan mati ya. jangankan Apalagi iblis. Oh, iya. Iblis sudah mati dibunuh Nabi iya. Isa alaihissalam. Cuman kita bareng-barengan gak sama jin? Semuanya akan dikumpulkan dalam satu tempat. Di bumi nan. Nah, ketika bumi dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah datangkan bumi yang lainnya. Yang mana disifati dalam sebuah hadis bahwasanya bumi itu berwarna putih, bersih, tidak ada kotoran dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya. Artinya apa? Masih baru. Langit yang putih dan bumi yang putih dengan seluas sejauh mata memandang, semuanya putih, serba putih. Itulah dimulainya kita dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti macam-macam tuh orang dari dulu kan ada yang tingginya 1000 meter. Oh iya, 10 meter. Misalnya begini, wah. Terus kita bisa berdampingan juga tuh sama iblis gitu. Kalau berdampingan sama iblis wallahu alam, tapi kalau yang jelas kita akan dikumpulkan dengan para makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dari jin, dari awal kehidupan, dari awal adanya orang yang di dunia, makhluk bumi. yang Allah ciptakan Di bumi. Buaya di bumi, kemudian dengan makhluk yang Allah matikan terakhir nanti di bumi. Semuanya akan kembali dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu jin, manusia dan juga hewan. Kalau ikan kan itu pada daratan. Guys, ada apa dengan dan dia juga guys? dan jadi sebuah catatan juga Ngantuk. Enggak kan semua makhluk. Enggak, Jadi jadi ikan termasuk. Cuman kan itu mah daratan. Jadi maksud dia tuh tapi kan kok ini nggak ada maksudnya air atau enggak? ya karena ini daratan ikan Iya. wallahu alam, tapi ini sesuatu yang gaib ya, kita nggak tahu secara jelasnya seperti apa, tapi yang jelas wajib untuk kita beriman bahwasanya semua nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga gimana kalau orang-orang yang misalkan matinya kebakar gitu,
nggak ada jasadnya, hilang di laut. India kan puasa dijadiin debu kan? Dimakan dimakan sama ikan paus atau nggak ketemu jasadnya. Semuanya tetap akan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kondisinya matinya seseorang, baik itu nggak ditemukan jasadnya, mau dia hilang di langit, misalkan naik pesawat kemudian nggak ketemu jasadnya ya, semua yang jelas akan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Dihidupin buat apa lagi Nan? Nah nanti setelah kiamat ini hancur semua, nanti ada kehidupan selanjutnya disebut kehidupan menuju alam akhirat. Nah kehidupan perjalanan itulah nanti yang akan menentukan kita, nasib kita nanti apakah kita menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Akan ada kehidupan selanjutnya. Jadi kehidupan kita nggak selesai setelah dunia hancur, kita semuanya mati, udah selesai gitu. Karena ada sebagian orang yang meyakini hal demikian. Oh iya. Ketika dia sudah meninggal, udah selesai kehidupannya. Di dunia ya. Ya, jadi dia cuma meyakini bahwasanya hidup itu cuma sekali di dunia. Ada yang percaya regenerasi. Hidup lagi gitu. Iya. Kita tuh hidup Jadi lagi belalang. tapi orang lain. Karena Ya, jadi, apa jadi, disebutnya? Kita hidup. jadi apa? Jadi hewan katanya, jadi pohon. Reinkarnasi apa disebutnya Lu mau hidup reinkarnasi. 100 tahun. 100 tahun. 3 jam ngos gini. 100 tahun gini. Gak gerak. Itu ajab koruptor itu. Masih jadi Ampura. Dihidupin lagi. Jadi hidupin lagi. Biasanya ada kehidupan tuh, kehidupan seperti kayak sekarang. Enggak, kehidupan kita yang selanjutnya itu Kayak kita gimana tuh? justru akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita ketika kita di dunia. Dan justru perjalanan kita menuju alam akhirat ini perjalanan yang sangat dahsyat dan sangat-sangat menyeramkan. Kalau boleh dibilang, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwasannya perjalanan pertama seseorang itu menuju alam akhirat itu dimulai dari alam kubur. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Di saat itu sahabat Utsman bin Affan itu menangis tersadu-sadu, sangat dahsyat tangisannya sampai membasahi jenggot beliau. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Utsman, engkau tidak menangis ketika engkau mendengar surga, engkau tidak menangis di saat engkau mengingat tentang neraka. Mengapa engkau menangis ketika engkau berada di kuburan?" Di saat itu Utsman bin Affan sedang ada di pekuburan. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Aku teringat akan hadis Nabi SAW." Beliau membawakan hadis Nabi SAW, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama menuju alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Barang siapa yang mudah di saat dia berada di alam kubur bisa terlindungi dari fitnah kubur, maka yang setelahnya pasti akan lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat dari fitnah kubur, maka yang setelahnya pasti akan lebih sulit lagi. Subhanallah. Maka alam kubur ini nih sangat beratnya luar biasa. Maka ada yang disebut dengan nikmat kubur dan juga ada yang disebut dengan siksa kubur. Azab Kubur kayak gimana? Kenapa? Nikmat kubur. Perjalanan berarti emang panjangan setelah mati berarti ya? Aywa. Nanti kita akan ceritakan bagaimana perjalanan yang sesungguhnya menuju alam akhirat. Sedikit bocoran aja bahwa salah satu yang panjang waktunya itu ketika kita berada di padang mahsyar. Ketika kita akan menunggu pengadilan Allah Azza wa Jal, disebutkan dalam Al-Quran fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. Pada hari itu yang kadarnya 50.000 tahun. Ya lo. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dan 50.000 tahun ini sebagian ulama tafsir mengatakan seperti hari-hari yang ada di dunia. Kita menunggu penantian pengadilan Allah Azza wa Jalla itu selama 50.000 tahun. Kita aja hidup. Ini udah 2000. Bukan ininya. Umur kitanya aja. Nah, Umur kitanya 60. paling top 70 lah paling top. 70 tuh bonus. Iya. 60 gitu. Ya, disebutkan juga dalam Berarti ini hadis mah itu lebih. Iya ya, maksudnya 50.000 tahun. 50.000 tahun di padang apa? di padang mahsyar. Sekarang Ngapain aja kita Nan? Nah, nanti kita akan ceritakan nanti nih apa yang terjadi selama 50.000 tahun. 50.000 nih. dan kita itu nggak bakalan nambah tua gitu.
Nah, Umur gitu. dikasih After apa ya? namanya? Nggak akan dikubur dulu deh, yang pas di apa? Di alam- kubur di dulu. alam Itu kubur. bener kan? Kalau ada kuburan yang meledak gitu. Iya lo. ada sebuah Berapa kalau meledak? nggak salah pernah diceritakan oleh tapi pernah Mati gitu kan. Orang masyar kiranya umur berapa sih? Keluar asap. 3.500 tahun. tapi pernah ada diceritakan juga oleh seorang syekh atau seorang ustadz ya, ana lupa, dia menyaksikan sendiri atau dia diceritakan oleh orangnya langsung yang menyaksikan langsung ketika ada kuburan. Subhanallah, ada seseorang yang di hari itu wafat, kemudian orang tersebut dikuburkan, ternyata ada kesalahan tempat penggaliannya. Mestinya kuburan si fulan ini bukan di sini, di sebelahnya. Ini kuburan ini buat orang lain. Ketika sudah dikuburkan, datang jenazah berikutnya untuk ditempatkan di tempat yang ini nih. Nggak mau pindah dia. Nah, akhirnya tadinya nggak mau dipindahin, tapi setelah secara kekeluargaan akhirnya mau nggak mau akhirnya dipindahkan. Setelah digali, baru itu nggak lama, belum sehari, baru beberapa saat aja. Kalau nggak salah baru beberapa jam, ketika dibuka, subhanallah, jenazah tersebut ternyata sudah terbakar. Kain kafannya sudah terbakar dan bahkan di sisi kanan kirinya itu banyak tanda-tanda hitam. Luar biasa, wallahu alam. Tapi yang menceritakan cerita ini sampai dia bersumpah bahwasanya ini cerita yang bukan diada-adakan, cerita yang pasti. Setelah ditelusuri kenapa bisa terjadi hal demikian, wallahu alam, ternyata orang tersebut adalah orang yang biasa bermain dengan riba. Subhanallah. Ternyata orang Pinjol tersebut jangan ya. yang baik itu pinjol lah, apa bermain judi dan segalanya, hati-hati. Makanya Farhat kataku juga. Kita nggak boleh menuduh saya. Enggak, aku hanya menasihati. Ternyata Tadi kan subhanallah cerita itu ada. nikmat kubur tuh maksudnya gimana? Akan ada yang namanya siksa kubur atau azab kubur, ada juga yang namanya fitnah kubur. Bagaimana Fitnah. ada yang namanya azab kubur, ada juga yang namanya nikmat kubur. Bagaimana itu terjadi? Itu terjadi ketika ada seorang muslim yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia dikuburkan, dan di saat itulah Allah Azza wa Jalla akan menjadikan amal saleh yang dia lakukan itu berwajah tampan, memiliki bau yang wangi, yang nantinya dia akan menemani jenazah tersebut. Kemudian Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya, yang kita tahu kuburan gelapnya luar biasa. Tapi ketika nikmat kubur itu diberikan kepada orang yang muslim, Allah berikan cahaya di kuburan tersebut. Allah luaskan kuburannya. Kemudian Allah gambarkan surga sebagai tempat kembalinya. Maka para ulama mengatakan ini termasuk dari nikmat kubur. Dan juga ada azab kubur, diberikan kepada orang siapa? Kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang yang misalkan gak mau taat sama Allah nih, diberikan sosok wajah yang menyeramkan, yang bau busuknya, na'udzubillah min dzalik, bau yang luar biasa, yang mana sosok tersebut nih akan menemani dia sampai ditegakkannya hari kiamat. Kemudian kuburannya akan disempitkan oleh Allah sampai dikatakan dalam sebuah hadis, rusuk kirinya nanti akan bertemu dengan rusuk kanannya, akan dihimpit yang sangat luar biasa dengan himpitan yang keras sehingga menghancurkan tulang belulangnya. Kemudian juga dia akan melihat tempat kembalinya nanti, dia akan dilihatkan atau dibukakan pintu neraka, yang mana panasnya api neraka dia akan rasakan hembusannya. Itu termasuk dari azab kubur yang akan Allah berikan. Dari yang pertamanya aja udah Azab parah. kubur nih Nan. Azab kubur sama nikmat kubur. Itu yang ngalamin tuh. Jadi gini maksud gua, kita kan meninggal nih. Iya. Jasad kita kan dimasukin kan ke Ayo. tanah. Nah, itu gimana gua nanyanya ya? Maksud gua jasad kita ini dibalikin ke jasad kita. Terus kita ngerasain apa gimana sih? Oh maksudnya tuh pas kita mati tuh roh kita itu balik lagi apa enggak? Gitu terus Ya. kan kayak misalkan kalau nikmat kubur susah lah.
azab deh, kan azab tuh dihancurin lah jasad kita apa segala macam. Apakah kita merasakannya? Kan itu kita udah katanya kan kalau misalnya kita Udah mati kita nggak meninggal kan kita diangkat. Ruhnya. Gitu, Maka disitulah ada disebutnya perjalanan ruh seseorang. Ya, ada disebutnya perjalanan ruh seseorang. Ruh ini nanti akan berbeda jalannya ruh orang muslim dengan ruhnya orang kafir. Ya, ketika seseorang itu diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika orang tersebut baru dimasukkan ke dalam kubur, di saat itulah nanti malaikat akan membawa ruhnya, ruh orang tersebut. Kalau dia orang yang beriman, ruh tersebut akan dibawa oleh para malaikat, kemudian dia akan diberikan baju atau kain dari surga, dan juga kain tersebut diberikan minyak kasturi, minyak yang sangat wangi. Dimuliakanlah arwah tersebut. Kemudian akan ada menuju perjalanan itu ke langit nanti. Dan setelah itu barulah nanti dikembalikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara terhormat. Kemudian ruh tersebut akan kembali ke jasadnya. Berarti hidup lagi. Iya, dia nanti itu di alam di dalam kubur itu, tuh kita kayak gini lagi, Nan. ruh dan jasadnya, dia akan merasakan siksa yang luar biasa, ruh dan jasadnya. Maksudnya kita hidup lagi Kayak gini itu gitu. apa? Di dalam kubur tuh kita kayak gini. Wallahu bisa ngapain alam. gitu? Ya, wallahu alam. Secara Apakah nggak langsung kan masih tempatnya kan kecil tuh kuburan. iya, kita merasakan apakah kita bisa lihat lagi, apakah jantung kita bergerak lagi apa maksud gimana? gua gitu apa gimana? Wallahu alam. Tidak tahu. Kenapa ada orang yang dapat azab kubur? Kenapa ada orang yang dapat nikmat kubur? Apa pembedanya maksud gue? Pembedanya pertama dari amal soleh yang dia lakukan. Ya, kalau misalkan dia orang yang taat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi beda halnya ketika dia orang yang kufur, ya, tidak mau taat, membangkang sama Allah, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka yang menentukannya nanti ini adalah amal solehnya. Dan juga ketika malaikat akan mendatangi kita nanti, ya, malaikat Munkar dan Nakir, ya, akan datang kepada jenazah seseorang, yang mereka akan ditanya, ya, dengan 3 pertanyaan yang semua ini kita pasti akan ditanya, ya. Bakal ada pertanyaan itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Dan 3 pertanyaan ini yang bisa menjawab adalah amal soleh yang kita lakukan. Ngapalin dari sekarang bisa? Nggak bisa, itu nggak berpengaruh, itu nggak Bukan berpengaruh. ulangan, kan? Bukan Kita ulangan. mau ngafalin luar biasa. Oh, jadi nggak bisa Nggak ngapalin bisa. juga? Nanti mulut ini akan dikunci oleh Allah Azza wa Jalla. Mulut ini nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ya, Berarti nggak bisa puter-puter cerita. nggak bisa berbohong, nggak bisa apa. Nanti yang akan menjawab adalah amal soleh Cuma yang berarti emang yang dia mulut lakukan. Emang segitunya berarti ya? Iya, Sampai segitu. dikunci itu gak sih maksud gua? Iya. Berarti emang Biang masalah. Tahu gak? Iya. Mulutmu harimaumu tuh itu ternyata bener ya. Makanya kata Nabi SAW, 2 lubang yang banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka adalah al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Ini nih yang menjadi paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Lubang kemaluan. Lah maksudnya itu Ya, mulut maksudnya dua ini kan berlubang, dia nggak rapat. Oh, Yang ente ya berlubang. gue berlubang cuman kan Mulut ente maksudnya. kan lubang gue kan Iya, nggak berfungsi dengan baik ya, maksudnya teh ya cuma kencing doang ya. Tidak kayak Dan juga wanita, maksudnya teh ngerti nggak? disebutkan juga apa dua penyebab paling banyak seseorang itu disiksa di alam kubur adalah yang pertama tidak membersihkan diri dari ketika kencing. Oh, La yastanji minal bawl, dia tidak membersihkan kemaluannya seketika habis kencing. Dan yang kedua adalah berjalan di atas namimah, suka ngadu domba nih orang. Inilah 2 penyebab terbesar seseorang itu disiksa di alam kubur. Gua maafin. apa sih? Nah makanya nih, yang habis kencing nih hati-hati kalau sudah beres suka Oh, kencing. jadi separah itu ya? Ya, Suka ngadu domba, Jim. yang suka Suka ngadu domba. Sekali lagi, suka ngadu domba. kita nggak boleh menunjuk satu korban, satu orang. Nah itulah di antara, bahkan adu domba juga luar biasa, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Ya kan? Orang yang suka ngadu domba nih kerjaannya ngadu domba, diadu-aduin, dibikin fitnah ini, dibikin sampai akhirnya
dua keluarga berantem, sohib teman sama teman berantem, kata Rasulullah dia nggak akan masuk surga nih. Dan di alam kuburnya dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Gue kebayang makanya siksa kubur tadi aja didatengin makhluk yang bau. Gue aja di motor depan gue truk ayam. 2 menit gue gak kuat bro. Ini kebayang makanya gue dari situ terus aja sebelum lanjut. Terus akan nemani ente nih Tahu, kalau bau. baunya Sampai luar kiamat bau itu, Nan, ya? busuknya. Hah? Sampai kiamat kan itu. Sampai kiamat itu ditegakkan. Bayangin, nggak tahu kita kiamat Itu mau orang kapan. muslim pun kena kan? Ya, kalau dia orang muslim tapi dia orang yang tidak taat kepada Allah ya, banyak melakukan kerusakan apa segala macam, ya dia mungkin akan mendapatkan. Tapi balik lagi, semua juga tergantung amal soleh yang kita lakukan. Maka itu kita juga tidak bisa menjudge seseorang itu dari covernya aja. Ya, kita juga tidak tahu dia covernya masya Allah suka sholat ke masjid, dia ngajinya luar biasa, tapi di akhir hayatnya atau Allah menentukan bahwa dia ini masuk neraka. Malamnya ketemu ya kan gimana ya? Enggak, malam ketemu di jalan. Di jalan lagi gini-gini. Beli kebab, Di jalan gitu. Terus Ya juga sebaliknya kita nggak bisa ngeliat cover seseorang dia apa namanya pelaku maksiat luar biasa ini menimbulkan banyak kerusakan, tapi di akhir hayatnya justru dia melakukan kebaikan yang kebaikannya diterima oleh Allah dan kebaikan tersebut akhirnya menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Anda jadi teringat sebuah kisah nih berkaitan dengan hal ini yang disebut atau kisah seorang wanita penghibur. Oh. Ya, Peska. LC. Tensi Giwang. Independent woman. Al-muhim kisah ini disebutkan bahwasanya pekerjaan wanita tersebut adalah wanita penghibur ya. Ketika itu suatu ketika dia bertemu ada seekor anjing yang sedang kehausan. Akhirnya wanita tersebut berusaha mencari air buat anjing tersebut yang sedang kehausan. Kemudian dia menemukan sebuah sumur. Kemudian akhirnya dia turun ke sumur tersebut, dia buka sepatunya, kemudian dia ambil airnya, kemudian dia naik lagi, dia berikan ke anjing tersebut. Bayangkan dia lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Dia di surga. Bayangkan, kita nggak tahu kehidupan seseorang itu seperti apa. Bahkan juga sebaliknya, ada seseorang yang berperang di jalan Allah. Seorang mujahid. Kita tahu orang yang jihad di jalan Allah ganjarannya surga. Ketika dia meninggal diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada satu orang yang dia berjihad di jalan Allah. Ya dia berperang atas nama agama ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Huwa finnar. Dia di neraka. Bayangkan. Dia ini berjihad di jalan Allah yang pahalanya luar biasa, jaminannya surga, tapi kata Rasulullah apa? Huwa finnar. Dia di neraka. Disebabkan apa? Ketika orang tersebut sedang berjihad kemudian dia terluka. Dia saking gak kuatnya menahan luka yang ada di badannya, apa yang dia lakukan? Dia akhirnya bunuh diri. Ya Allah. Saking gak kuatnya menahan luka yang ada di tubuhnya, akhirnya orang tersebut bunuh diri. Kemudian Rasulullah mengatakan huwa finnar. Dia di neraka. Maka itu kita juga bisa. Kalau kayak gitu Nat, selamanya di neraka. Apa ke neraka dulu? Apa ada amal-amal dia sebelumnya dipertimbangin juga? Ketika apakah dia menjadi kekal abadi di neraka? Ketika orang tersebut memiliki keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan salah satu syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhir kiamat atau nanti ketika di neraka, Rasulullah SAW akan mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan. Artinya apa? Bahwasanya orang mukmin, orang muslim itu nggak selamanya di neraka. Tapi kalau misalkan seorang muslim tersebut melakukan kesyirikan kepada Allah, kemudian dia belum bertaubat kepada Allah, barulah orang tersebut akan selamanya di dalam api neraka. Syirik kan? Syirik. Jadi itu dosa terbesar itu. Dosa terbesar yang tidak ada lagi ampunan bagi orang tersebut. Oh, itu bahas syirik seru tuh. Wah, boleh insyaallah. Karena Dosa-dosa besar gak sih? bukan Dosa-dosa ya. besar. Karena enggak gini Nan, syirik tuh sebenarnya kan bukan cuman kita percaya sama dukun. Iya, Bang.
Kadang Syirik. kayaknya apa yang kita lakuin sehari-hari bisa menyebabkan syirik iya, juga ya. Wah. iya, betul. Oh iya. Karena Sorry. syirik itu ada banyak turunan-turunannya. Ya, syirik itu bukan hanya seseorang menyembah patung dikatakan syirik. Ternyata syirik ini banyak cabang-cabangnya. Maka dari itu para ulama membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, ini Dosanya sama Pimpinan. Syirik kebesar sama kecil. beda. Nanti Oh, kita insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas macam-macam kesyirikan, apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, bagaimana dosanya seperti apa, insya Allah kita akan bahas di lain Selain waktunya. ini tapi selain syirik ada gak yang bikin manusia ini Kekal. Muslim itu jadi dia nih masuk neraka jahanam. Taib, berkaitan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Ya, barang siapa yang membunuh secara sengaja seorang mukmin, maka balasannya adalah api neraka selama-lamanya. Jadi di antaranya juga kalau membunuh seorang mukmin dengan sengaja ya, kita tahu dia orang-orang benar, kemudian kita bunuh misalkan secara sengaja. Gimana? Aduh, nggak sengaja. Kalau misalkan tobat kan Nggak kan misalkan lu Kak, lagi naik mobil ngebut taunya ada orang nyebrang des nggak Itu kan sengaja. lebih kecelakaan gak sih? iya, kalau tapi misalkan kita kalau sengaja dengan ngebunuh sengaja- terus tobat nah. Nah, kalau misalkan maka dari itu di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Nah, para ulama mengatakan di antaranya para ahli tafsir yang melampaui batas di sini apa? Orang yang udah banyak melakukan dosa-dosa besar. Udah keterlaluan. lah Udah itu ya. keterlaluan, pokoknya semua dosa-dosa besar dia terabas semuanya. Berarti ini udah melampaui batas nih. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi sebesar apapun dosa kita, sejahat apapun kita pernah melakukan dosa, jika kita benar-benar bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Semua orang ada kesempatan ya berarti ya. Semua seperti yang tadi disebutkan, semua orang itu berkesempatan untuk bertaubat. Pintu taubat Allah itu terbuka lebar, selebar-lebarnya. Ya, sebelum matahari itu terbit dari barat. Di Kalau situlah misalkan pintu taubat ditutup. kalau misalkan apa namanya? Pas kita mendekati ajal kematian masih bisa tobat gak? Nah, para ulama menyebutkannya bahwasannya taubat itu tidak akan diterima ketika nyawa itu sudah di kerangkangan. Artinya dia tahu mau meninggal nih, nyawa sudah di kerangkangan, di saat itu dia sudah nggak bisa lagi taubat. Hah? Kita tahu kita bakal meninggal nan. Ya, ketika misalkan nafas sudah mulai tersengal nih, nafas sudah mulai susah, kita tahu menghadapi ini, kita bakal mati nih. Di saat itu taubat sudah nggak diterima. Tapi pas sakaratul maut sebelum nyawa kita lepas, kita ngeliat malaikat maut ya. Nah, kalau bicara nanti detik-detik menjelang kematiannya, insya Allah kita juga punya episode tersendiri nih. Semua punya episode terus ya. Ustadz nih, banyak nih Ustadz. Tapi seru Insya Allah, nih. karena menceritakan kematian atau detik-detik menjelang kematian dan juga apa yang terjadi atau apa yang dirasakan ketika dia mati ya. Kemudian nanti juga kita juga akan bicara lebih panjang lebar lagi tentang alam kubur. Insya Allah kita akan ada episode tersendiri insya Allah. Mudah-mudahan episode ini episode yang sangat Wah, menakutkan. tentang alam kubur dan detik-detik menjelang kuburnya. Kalau untuk siksa kubur sendiri kan dari dikubur sampai akhir berarti. Sampai ditegakkannya hari kiamat. Terus berarti. Terus dia akan menyaksikannya dan dia akan merasakannya sampai ditegakkannya hari kiamat. Di saat Maupun yang muslim. mau muslim mau kafir siapapun itu akan merasakan. Siksaannya sama nan. Muslim sama kafir. Beda Siksa kuburnya. Jadi Secara ibaratnya ada level-levelnya gitu. oh, Apakah Jadi muslim yang gak taat sama kafir Iya. siksaannya sama gak di dalam kubur? wallahu alam, tapi yang jelas yang ada perbedaan ya antara siksaan seorang muslim dengan yang kafir pasti jelas. Tapi kalau muslim yang nggak taat gimana? Dia tetap disiksa, mungkin siksanya nggak begitu. tori-tori gak habis-habis. Tapi yang jelas Alif aja lah itu cukup.
Terus. Cuman Nan, gini Nan, apa? Orang kafir yang meninggal sama malaikat ditanya juga gak sama kayak orang muslim? Sama, semua bakal ditanya. Mau dia orang kafir, mau dia orang apapun itu, semuanya pasti akan mendapatkan atau melewati yang namanya pertanyaan alam kubur. Ketika seorang muslim ditanya oleh malaikat, kemudian dia bisa menjawab dengan amal saleh yang dia lakukan, ini setelahnya pasti insya Allah akan selamat nih. Tapi berbeda halnya berkaitan dengan orang kafir. Ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang ini akan mengatakan, la adri. Aku nggak tahu. Apa jawaban aku nggak tahu. Kemudian malaikat memukul jenazah tersebut atau mayit tersebut, kemudian hancurlah seluruh tubuhnya. Bahkan dikatakan saking kerasnya jeritan yang dia dialami, siapapun yang mendengar jeritan tersebut pasti akan pingsan. Saking dahsyatnya teriakan orang tersebut nih ketika dipukul oleh malaikat yang membuat badannya hancur, siapapun yang mendengarnya pasti akan pingsan. Kemudian dihidupkan kembali, ditanya lagi pertanyaan kedua, siapa nabimu? Saya nggak tahu. Dipukulkan lagi, hancur, dihidupkan kembali, begitu seterusnya, sehingga dia mendapatkan siksa yang sangat luar biasa. Nah Nan, itu kan kalau misalkan umat muslim atau kafir meninggal dikubur kena siksa kubur. Kalau misalkan ada orang yang meninggal cuman dibakar, dapat siksa kubur juga enggak? Ya, karena kan dia lagi dikubur. Ya seperti yang tenggelam gitu di laut, hilang, apa terbang, kapal tabrakan, hilang mayitnya. ya Nah, kayak India aja kan dibakar, jadiin debu, dibuang di laut, gitu kan. apapun kondisi orang tersebut, orang tersebut pasti akan merasakan atau melalui yang namanya alam kubur. Meskipun orang tersebut meninggalnya hilang di laut, dimakan binatang buas, ya digigit serigala atau dimakan harimau sampai tidak menyisakan apa-apa, hilang nggak tahu di mana, jatuh dari jurang apapun kondisi orang tersebut ketika dia meninggal, dia pasti akan melewati yang namanya alam kubur. Itulah keyakinan kita dan itu kita wajib untuk mengimani hal tersebut. Jadi semua pasti akan merasakannya. Mau apapun kondisi orang tersebut, pasti akan merasakan. Seburuk awan sebaik apapun ya, Ayo, insyaallah. pasti dikubur kita nih. Ini tadi kita berbicara tentang huru hari kiamat, tapi masya Allah Oh iya ya bedanya sini ya. Kubur ini dari kubur kiamat. Sampai sahabat Nabi aja kan nangisnya gara-gara takut kena siksa kubur juga kan. Iya, bahkan Nabi SAW mengatakan aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih buruk daripada alam kubur. Bayangkan. Berarti neraka nggak seburuk alam kubur. Mungkin perbedaannya itu di alam ini ya, mungkin kita melihat kejadian-kejadian, tapi ada yang lebih dahsyat daripada itu, yang lebih buruk dari itu yaitu alam kubur. Karena penentuannya di sini nih. Ketika orang tersebut bisa lolos, sukses, insya Allah setelahnya pasti akan mudah, akan gampang. Tapi ketika di alam kuburnya dia nggak sukses, gagal, maka yang setelahnya pasti akan lebih berat lagi. Maka ini yang menjadi tolak ukurnya. Maka dari itu Utsman bin Affan ini menangis luar biasa karena dia khawatir nih, takut nanti tidak sukses di alam kubur. Bahkan sekelas Utsman bin Affan, sahabat Nabi aja takutnya luar biasa gitu. Cuman dijamin masuk surga kan sahabat Nabi itu? Dia bukan dijamin masuk surga. Semua sahabat Nabi SAW, mereka yang beriman kepada Nabi SAW, ya bertemu dengan Nabi SAW, semuanya mereka jaminannya surga. Tapi artinya apa? Mereka lantas tidak sombong karena dijamin masuk surga. Mereka tidak semerta-merta pede gitu, nggak luar biasa. Sahabat, nggak gitu, nggak ada yang gitu dulu. Bukan sahabat ya. Aduh. Sekarang kenal sama Sapam, gue kenal sama Sapam. Sapam bos. Ya kadangnya anak kenal sama orang dalam. Ordal. Ya, tapi sahabat tidak demikian, karena justru sahabat aja bahkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia itu takut disifati atau disebutkan sebagai orang munafik. Saking takutnya luar biasa, nggak mau disebut sebagai seorang munafik. Sahabat luar biasa. Maka orang munafik itu kayak gimana, Bang? Orang munafik mereka bagian dari Islam atau mereka Islam tapi mereka sendiri yang menghancurkan Islam dari dalam.
Orang-orang munafik itu. Bisa dibilang kayak bermuka dua lah, bermuka dua. Bagian kita ketika kumpul bersama orang-orang Islam, wah saya agama Islam begini. Tapi ketika bertemu dengan musuh Allah malah Islam yang dijelek-jelekin. Nah ini seperti orang munafik, mukanya dua nih. Yang lebih Luar cinta biasa. gitu. Nah, Ada menuju apa nih? Terbang lagi nih. Itulah, Masya Terbang Allah. lagi. Gimana kabarnya orang-orang ini namanya? Orang-orang pas zaman Nabi itu. Apa nih? Yang merangin Nabi. Kafir terus merangi Nabi. Wow. Oh, Udah bukan Islam maksudnya, udah gitu merangi Nabi. Musuhin Nabi. Nah, kayak contoh kayak Abu Jahal kayak gitu. ya itu sudah dicap itu. Oh iya jelas lah. Itu udah mah kafir, nggak beriman sama Nabi, ngemerangi Nabi, udah itu mah dikeraknya api neraka itu udah. Jadi bahan bakar. Nah, jadi bahan bakar api neraka udah luar biasa itu. Udah nggak beriman aja udah fatal. Ini merangi Nabi lagi Allah. Udah. Tapi di zaman Rasul kira-kira ada gak sahabat Rasul yang misalnya ada cerita gitu yang dia nikmat kubur, apa siksa kubur zaman Rasul gitu. Kan kalau misalnya yang tadi tuh yang katanya kuburannya apa udah kebakar tuh kan orangnya zaman kita kan. Apakah pernah terjadi di zaman Nabi SAW? Cerita tentang wallahu alam, ana belum mendapatkan cerita yang demikian. Apakah pernah terjadi gitu orang yang disiksa ya, dilihat kuburannya hancur karena dia disiksa. Tapi ana pernah membaca sebuah hadis yang ada dua orang yang sedang disiksa. Ya, ada dua orang yang sedang disiksa. Kemudian Nabi SAW memberikan kalau tidak salah itu pohon kurma, pelepah kurma yang sudah basah ditaruh di atas kuburan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kemudian kata Nabi SAW, dua kubur ini sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, sedang merasakan panasnya api neraka. Kemudian saat ini dia sudah menjadi dingin karena pelepah kurma yang basah yang ditaruh oleh Rasulullah SAW. Dan penyebabnya kata Rasulullah tadi itu, dia tidak bersih setelah kencing. Kemudian dia suka berjalan di atas namimah, suka ngadu domba. Saat itulah akhirnya kuburnya menjadi dingin. Adu domba. Adu domba ini Oh luar biasa. asiknya. Edan gitu lagu. Gila ya sih. Emang iya gitu. Enggak sih, bukan. Itu mah karangan. Bukan tuh ya, bikin Bang Oma itu. Oma. Terus parah itu nanya. Insya Maksud gua Allah. kencing aja sampai Harus setelah kencing aja diperhatikan. mesti diperhatiin tuh. Ya makanya itu. Hal simpel gitu tuh gak sih? Makanya itu kita kalau ketika kita pertama kita dilarang untuk kencing sembarangan, apalagi kencing yang suka dilewati oleh lalu lalang manusia, itu nggak boleh kita kencing sembarangan di situ. Dan juga ketika kencing juga di antara adab-adabnya kita nggak boleh membelakangi kiblat. Wah, Ya kita nggak boleh. tahu gua. Ketika posisi kencing kita ini kita nggak boleh ngebelakangi kiblat. Dan juga kita nggak boleh menghadap kepada kiblat. Artinya apa? Ayang juga nggak boleh ya. Ayat-ayat biar Atau ke atas itu. Artinya itu kita lebih menyamping, nyerong gitu. Artinya kita nggak kencing itu saat kencing kita nggak menghadap ke kiblat dan disunahkan itu duduk ya. Kenapa? Di antara Jongkok. jongkok, afan, bukan duduk tapi jongkok. Di antara hikmahnya itu apa? Ketika kita jongkok, perut kita itu ketekan sehingga semua kencing yang ada di kemaluan kita semuanya keluar. Tapi kalau kita kencingnya berdiri, itu belum semuanya itu keluar, masih ada sisa-sisanya. Makanya itu dari antara hikmahnya saat kencing itu jongkok, dia akan menekan perut kita sehingga akhirnya kencing itu secara menjadi ilmiahnya ya. ya secara ilmiahnya seperti hikmahnya seperti itu. Maka itu sunnahnya itu ya bahkan kata seorang sahabat anak lupa namanya. Ada seorang Yahudi mengatakan bertemu pada sahabat tersebut, hal alamkum nabiyukum kulla syai', apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatunya ya. Kalau salah ini diceritakan oleh Sufyan ya, Abu Sufyan kalau tidak salah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan
Semuanya diajarkan, bahkan hatal hara, bahkan sampai buang kotoran pun, buang hajat pun diajarkan oleh Nabi kami. Subhanallah, saking sempurnanya Islam ya. Mau kencing, mau buang air besar, mau buang kotoran, semua diajarkan dalam Islam, masya Allah. Tidur apa segala Mau macam. tidur, mau segala aktivitas ini Islam, masya Allah, sempurnanya luar Dari biasa. tidur sampai tidur lagi. Ayo, maka dari itu kan ayat yang pertama, ayat yang terakhir turun itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Artinya apa? Agama Islam ini agama yang sempurna, luar biasa. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Taib, seperti itu, masya Allah ya. Insya Allah kita mau bicara dalamnya lebih detailnya tentang kejadian setelah hari kiamat. Insya Allah kita akan bicarakan lebih dalam lagi nih. Karena perjalanan hari kiamat ini ada perjalanan yang panjang juga, luar biasa. Masya Allah. Oke nah. Insya Allah. Ini huru-hara kiamat udah beres. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah beres. Oh jadi kasih ya. Oh ya udah. Guys. Pilih nomor 4. Oke.